Untuk pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji tentang manusia sebagai makhluk, ya. Jadi nanti sebagai makhluk itu apa maksudnya, dan nanti akan dibahas oleh kawan Anda yang hadir aja ya. Ini Zainul Hasan hadir, Muhammad Rizky, Oke, Rizky, kemudian Rahmat Nur Faizun, mana orangnya? Oke, Rahmat Nur Faizun, lalu satu lagi Muhammad Azka Tahiyah. Oke, Anda bertiga ya, kerjasama kita akan mengkaji terkait dengan filsafat manusia sebagai pengantar. Oke, kalau di awal ya, saya kira memang harus ada dialektik kita tentang filsafat manusia, gitu kan? Karena ternyata filsafat manusia ini banyak yang menganggap sama pengertiannya dengan antropologi, ya. Padahal filsafat manusia dan antropologi itu dia satu hal yang berbeda. Ketika kita bicara tentang filsafat manusia, memang kita akan banyak membahas tentang manusia sebagai objek kajian. Dan karena manusia yang kita kaji di sini, maka kita mengkaji diri kita. Nah, tadi ada pertanyaan, kenapa ini penting kita pelajari gitu kan? Ya karena banyak orang yang tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri, Mas. Baru definisinya saja gitu kan. Tanya manusia itu apa? Gitu kan. Coba tanya sama orang yang nggak belajar filsafat. Paling jawabannya manusia adalah ciptaan Tuhan, gitu kan? Tapi kalau dari jawaban itu jawaban agama itu, Mas, betul. Kenapa? Karena dia menyebut manusia itu sebagai makhluk. Makhluk itu kalau dalam bahasa Arab itu makhlukun isim maf'ul, artinya adalah diciptakan. Sementara khaliq ismul fa'il, sang pencipta. Jawabannya nahu saraf itu. Ya. Padahal kita justru butuh jawaban yang filosofis. Apa sih manusia itu? Gitu kan. Nah, kita harus menjawab pertanyaan who I am. Ya. Kalau di dalam filsafat, kalau kita mempelajari tentang diri kita memfilsafati diri kita, karena memang ada banyak hal yang perlu kita buka tentang diri kita ini. Ya. Maka kita penting mengetahui kita. Contohnya begini, kita kadang lebih paham dan lebih bisa menilai orang lain daripada kita menilai diri sendiri. Ya enggak? Ya kan, kita gampang mengatakan, oh kamu pelit, kamu itu baperan, kamu itu sensi, kamu itu wah, kita pinter banget menilai. Tapi coba untuk menilai diri kita sendiri. Tidak ada kita mengatakan kekurangan-kekurangan kita. Bahkan kita menganggap diri kita lah yang paling baik, paling benar, paling oke, gitu kan. Maka kita perlu filsafati diri kita. Supaya apa? Salah satu kunci dari filsafat adalah selalu memberikan penilaian itu secara objektif, gitu loh. Ya. Maka kita perlu mempelajari. Jadi pada pertanyaan saya, kenapa ada pertanyaan apa perbedaan antropologi manusia dengan filsafat manusia? Itu berbeda. Karena kalau filsafat manusia itu kita mempelajari diri kita, dan untuk mempelajarinya kita menggunakan objek formal filsafat, sementara antropologi itu mengkaji manusia dari sisi kebudayaannya, satu sisi saja. Manusia sebagai pembentuk kebudayaan, ya, manusia yang bisa menciptakan peradaban dan kebudayaan. Manusia adalah makhluk yang mengamalkan nilai-nilai budaya. Hanya satu. Makanya itu perbedaan ilmu dan pengetahuan. Kalau filsafat manusia itu dia lebih dekat kepada pengetahuan, lebih luas ya cakupannya. Dia bicara tentang esensi hakikat manusia, tidak secara spesifik. Pada antropologi itu kan dia spesifik bicara tentang manusia dan kebudayaannya. Ya, maka juga sering kita mendengar istilah antropologi budaya. Walaupun filsafat manusia ada juga yang mengatakan dia sebagai antropologi metafisika. Gitu.
Ini harus dipahami ini ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendudukkan filsafat manusia ini sebagai objek kajian kita. Dan kita menggunakan filsafat ini untuk melihat siapa diri kita. Oke. Lalu kemudian kalau kita memfilsafati manusia, artinya apa? Kita itu mempelajari diri kita itu berdasarkan hakikatnya. Karena manusia itu perlu diketahui apa sih hakikat manusia itu. Ya. Kalau filsafat kan menjawab, manusia itu kan human being, ya kan? Makhluk yang berpikir. Atau kalau bahasa Latinnya homo sapiens, ya. Atau dalam bahasa Arabnya dalam ilmu mantik al-insanu hayawanun natik. Nah, kita sudah belajar soal manusia itu. Kalau Anda sudah bisa mendefinisikan itu. Ya. Tapi kalau Anda menjawab siapa manusia? Ciptaan Allah. Nah, itu jawabannya religiusitas. Ya, makhluk Allah tidak salah gitu loh. Tapi belum selengkap filsafat manusia untuk menjelaskan siapa diri kita. Maka kalau kita mempelajari filsafat manusia ini menjadi penting karena manusia yang kita pelajari ini adalah manusia yang memiliki being, yang memiliki nalar, yang memiliki akal. Gitu. Makanya tidak ada filsafat malaikat, Mas. Tidak ada filsafat iblis, itu tidak ada. Ya, karena nggak berkaitan dengan kita dan kita nggak perlu mempelajarinya. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengenal iblis itu dari bentuknya, gitu ya. Kita hanya mengenal iblis itu hanya dari firman Tuhan saja kan, dan hadis-hadis Nabi. Dari situ kita mendefinisikan iblis itu apa, gitu. Walaupun kita kesulitan untuk menjelaskan. Oke. Lalu kemudian filsafat manusia ini dia cabang ya dari filsafat yang mengupas tentang arti menjadi manusia. Nah ini kan dalam ini kan. Filsafat yang mengkaji makna kenapa kita menjadi manusia. Kalau kita perlu arti diri kita sebagai manusia itu apa sih? Artinya kalau kita menganggap bahwa manusia itu sebagai sesuatu yang berarti, kalian saya sebagai manusia ini kita ini penting loh berarti. Kita tuh berarti loh sebagai manusia. Saking berartinya diri kita sebagai manusia itu hanya manusia yang diberi kehormatan oleh Allah untuk menjadi leader di bumi. Ya, ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia yang layak memang untuk memakmurkan. Makanya yang ada di sini itu peradaban manusia. Ya. Jin bisa membangun. Istana Bilqis itu dibangun oleh jin kan? Disuruh oleh Nabi Sulaiman. Tapi jin tidak bisa membuat peradaban layaknya peradaban kita ini. Ya. Dia mungkin ada peradabannya, tapi peradaban di dunia jin. Dan saya nggak tahu. Kemudian filsafat manusia bisa disebut juga antropologi metafisika, jadi sudah saya singgung ya, dan atau psikologi metafisis. Jadi bisa disebut, tapi biasanya kita lebih sering menyebut filsafat manusia. Ya. Kemudian filsafat manusia ini juga manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan diri sendiri dalam dunia ini. Kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Kita perang batin, itu perang kita dengan diri kita sendiri. Ya, hati kita mengatakan, saya malas ke kampus hari ini gitu kan. Tapi reasoning kalian mengatakan, Pak, saya harus berangkat. Walaupun saya malas ke kampus hari ini gitu kan. Apalagi kalau kayak musim-musim hujan gitu kan. Saya malas ini. Perang batin itu. Kita lah makhluk yang bisa berperang dengan diri kita sendiri. Sama halnya ketika kalian misalnya naik motor, lalu ada orang kecelakaan di pertigaan itu, kalian naik motor gitu kan. Tolong nggak ya gitu kan. Padahal saya kuliah ini. Perang batin kita kan. Kalau nggak tolong rasanya sisi kemanusiaan kita rasanya berdosa nggak nolong orang saat orang nggak ada yang nolong. Kalau saya tolong, nanti saya telat, gitu kan? Nanti saya harus mengantarkan dia ke rumah sakit, malah nanti saya yang bertanggung jawab. Makanya sekarang kita melihat orang kalau kecelakaan tidak ditolong dulu oleh orang kan, tapi orang selalu menunggu siapa? Polisi. Kenapa? Takut nanti kena masalah. Lalu yang berikutnya adalah inti pokoknya. Apa sih inti pokok? Louis Lehy dia mengatakan bahwa ada dua inti pokok dalam mempelajari filsafat manusia.
Yang pertama itu mempelajari filsafat manusia untuk mendapat hakikat manusia. Nah, ini filsafat masuk di sini. Ya. Who I am? Siapa saya? Kita akan mencoba menjawab dengan cara pandang filsafat. Itu inti. Ya. Kalau kita disebut manusia yang berakal, itu belum lengkap. Kita juga manusia yang memiliki rohani. Ya. Karena walaupun akal itu bersifat rohani, manusia itu kan fisik dan non fisik. Ya, kadang akal dengan rohani itu kita bedakan, ya, karena akal itu memang abstraksi dari akal bisa dalam bentuk kegiatan yang kita lakukan, tetapi ide itu kan bersifat abstrak kan, tidak bisa kita menyampaikan ide kita kepada orang sebelum kita menyampaikannya sendiri dan bersifat rohani. Tetapi esensinya jelas manusia pada posisi ini adalah manusia sebagai makhluk yang kita pelajari dalam hakikatnya, yaitu manusia sebagai yang berbentuk jasmani, bagian jasmani, dan manusia yang bagian lain ada rohani. Kalau Plato mengatakan dualisme itu kan, jadi manusia sebagai makhluk rohani dan manusia sebagai makhluk yang memiliki jasmani. Itu hakikatnya, kita harus pahami itu. Kalau sebagai rohani apa yang dimiliki manusia? Seperti apa rohani yang dimaksud dalam diri manusia itu? Lalu yang kedua, mempelajari filsafat manusia untuk mendapatkan fungsi dan keberadaan manusia di dunia. Ini fungsi. Jadi kalau mempelajari fungsi manusia itu ya fungsi kekhalifahan kalau dalam bahasa agama. Kalau bahasa filsafatnya fungsi akal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan itu anugerah. Karena nalar inilah yang memfungsikan kita untuk bisa begini, untuk bisa begitu. Nalar itulah yang membuat kita bisa kreasi gitu. Makanya kalau ada orang yang diem aja nggak mau ngapa-ngapakan, orang sering katakan kan, gunakan dong otakmu gitu. Karena kalau orang menggunakan otaknya, dia akan bergerak, dia akan lakukan sesuatu, ya, do it something kata orang barat kan, lakukan sesuatu. Ketika orang melakukan sesuatu itu pasti menggunakan akal. Tapi kalau orang diem, ya, kita tidak menggunakan akal kita. Ya walaupun kita berpikir, akhirnya kita merenung gitu kan. Tapi aktivitas dari merenung kita itu harus kita buat dalam bentuk karya. Ya. Sepeda, dia kalau kalian naiki dan lalu kalian gerakkan, maka dia tidak akan jatuh. Tapi kalau kalian naik sepeda lalu tidak kalian gerakkan, tidak kalian kayu, kita akan jatuh ke kiri dan bisa juga jatuh ke kanan. Kecuali sepeda roda 4 yang alat bantunya ada 2, kiri kanan gitu ya. Kalau sepeda roda 2 enggak. Hidup itu seperti itu filosofinya. Hidup itu adalah gerak. Kalau kalian ingin hidup, maka kalian bergerak. Sepeda itu walaupun bannya cuma setebal ini, tapi kalau dia digerakkan, dia jalan, dia nggak akan jatuh kita kok. Asal kita menjaga keseimbangannya. Makanya dalam hidup itu kita harus mampu menggerakkan. Dalam hidup itu kita harus bisa menjaga keseimbangan. Dalam hidup itu kita harus melihat ke depan supaya kita tidak menabrak gitu. Sesekali kita melihat ke belakang gitu. Itu filosofi sesungguhnya itu. Ya, anak filsafat harus tahu itu. Makanya kalau kita hidup nggak ada gerak, maka tidak ada kehidupan. Dan dunia ini ada itu karena ada penggeraknya. Itu yang Aristotle menyebut dalam istilah bahasa Inggris prime mover, penggerak utama. Penggerak pertama. Oleh Ibn Rushd dan Al-Farabi, ya, muridnya mengganti istilah itu dengan bahasa Arab dengan al-muharrikul awwal, penggerak pertama. Artinya dunia ini ada ini karena dia bergerak dinamis. Kalau dunia ini geraknya sudah tidak teratur dan tidak ada gerakan, mati. Nah, kita di manusia itu seperti itu. Kalau Anda nggak ada gerak, nggak ada aktivitas apa-apa, Anda sebenarnya tidak ada melakukan sesuatu. Dan keberadaan manusia itu, ya, itu karena dia memfungsikan dirinya dengan baik sebagai orang yang bisa berkreasi. Ya, ya, anak filsafat harus pahami ini karena kita bicara tentang hakikat ini. Ya. Kita ada di kelas-kelas lain kita bicara tentang ini. Lalu kemudian aspek filsafat manusia. Ada 2 aspek dalam memahami hakikat manusia itu. Yang pertama itu adalah aspek ekstensif. Ya, apa itu? Meliputi
pembahasan yang berhubungan dengan sifat, gejala, kegiatan, dan segala sesuatu yang menyangkut pada segala bidang. Jadi kalau esensi itu aspek yang meliputi sifat kita sebagai manusia. Apa sifat manusia itu? Kita sama dengan binatang. Apa sifat binatang? Ya, kalau teori Aristoteles itu kan yang pertama manusia itu tumbuh, itu sama dengan tumbuhan. Kita tumbuh dan berkembang dari janin, ya, dari berapa bulan sampai 9 bulan lahir, tumbuh jadi bayi kecil sampai gede seperti kalian, sampai dewasa seperti saya, tumbuh secara ilmu pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Aristoteles menyebutnya dengan tumbuh kembang. Lalu ada unsur hewannya. Apa itu? Naluri, berkembang biak. Ya. Naluri manusia dengan hewan itu hampir sama. Apa itu? Ingin menguasai. Singa Afrika, kalau ia menguasai, ingin menunjukkan ke singa jantan lainnya itu, dia ngapain? Menandainya dengan apa? Ada yang tahu nggak? Dia kencingi ya. Jadi wilayah itu dia kencingi, nggak semuanya dia kencingi. Dia ada pohon atau batu dia kencingi. Dan nanti singa jantan yang lainnya akan tahu, jangan lewat di teritorial dia itu. Kalau lewat di teritorialnya itu bakal dihajar sama dia. Itu begitu. Manusia pun sama. Kalau kita sama dengan hewan itu apa? Kita sama-sama punya naluri untuk menguasai, memiliki, dan naluri untuk melakukan hubungan seks. Jadi kalau kalian sampai hari ini tertarik sama perempuan, pelihara ya. Itu normal. Pelihara keinginan itu. Kalau kalian sudah nggak suka sama perempuan, nggak punya ketertarikan, kalian segera saja cari penyebabnya kenapa. Ya, itu bahaya itu. Ya. Tapi yang membedakan kita dengan hewan itu apa? Hewan itu kalau dia suka sama suka, mau induknya, mau anaknya, ya dia tumpahi gitu loh. Tapi kalau manusia tidak. Kalian suka silakan. Apa caranya? Nikah kok. Ya, pinang dia ke orang tuanya. Ya, jangan nikah siri gitu. Orang nikah siri itu orang nggak gentle itu. Ya. Datang ke orang tuanya, tunjukkan kalian suka pada anaknya. Habis itu bawa. Nggak apa-apa. Ya. Itu normal. Jadi manusia di level itu tumbuh seperti tumbuhan, berkembang biak, punya naluri seperti hewan. Kita punya satu, yang dua ini nggak punya. Apa itu? Kita punya nalar. Gitu. Hewan nggak punya itu. Pak, kok bisa orang hutan bikin rumah gitu kan? Itu dia hanya naluri saja, Mas. Dia melindungi dirinya agar dia nggak basah. Orang hutan bikin rumah. Burung bisa bikin sarangnya. Bahkan ada burung yang paling jago itu yang matok-matok pohon kayu itu. Apa nama burungnya itu? Budi. Ya, itu filmnya ya. Budi kan filmnya ya. Ya. Kan bisa dia kan? Burung pelato, ya namanya burung pelato itu. Ya, itu naluri. Bagaimana dia bisa nggak hujan lah sehingga dia bikin sarang. Ada hewan nggak bikin sarang dia kan? Banyak hewan-hewan nggak punya sarang gitu, ya. Kan sarang hai, ya. Oke. Kemudian sisi filsafat manusia. Apa itu sisi filsafat manusia? Memandang manusia bisa dilihat dari dua sisi ya. Jadi kita melihat dua sisi. Tadi sudah saya singgung. Pertama sisi eksternal, yang kedua sisi internal. Kalau sisi internalnya ya melihat kita dari sisi tubuh kita. Ya. Jadi kalau Anda punya tubuh kayak gini, lalu ada orang ngaku bisa menghilang, itu tidak benar itu. Berarti dia bukan manusia. Kan pada zaman dulu kita percaya kan, oh si anu tuh bisa menghilang. Ya, impossible itu. Berarti dia bukan manusia itu. Malaikat dia itu. Manusia nggak bisa menghilang Mas sampai kapanpun. Sehingga kalau kita belajar tentang sisi manusia itu, dia memiliki tubuh yang sifatnya itu materi. Lalu yang internal, manusia dari sisi jiwa atau rohani dan kesadarannya. Manusia itu memiliki kesadaran. Ya. Jadi kalau kalian misalnya saya itu nggak sadar gitu ya, itu mau sifat manusia ya. Kita nggak sadar akan diri kita, ya. Itu mau sifat manusia itu normal ya. Ya, tidak menyadari kita akan kelemahan kita.
Makanya kalau kita menyombongkan diri kita, berarti kita tidak menyadari betapa sebenarnya kita itu kecil sesungguhnya, sehingga kita disebut tidak sadar diri, ya kan? Orang yang tidak sadar diri itu kan bahasa Arabnya itu kan takabur, ya. Takabur itu artinya kan membesarkan dirinya, padahal yang memiliki sifat yang membesarkan diri itu hanya Allah, dan itu masuk dalam Asmaul Husna kan, Al-Mutakabbir. Kita tidak perlu membesarkan diri kita. Kalau Anda pinter, Anda hebat, merasa dari orang lain, nggak perlu kalian gede-gedekan. Biarkan saja orang yang menilai. Tapi yang namanya manusia, dia akan menganggap dirinya paling hebat, dia akan menganggap dirinya paling baik dan paling pintar. Itu biasanya sifat manusia. Oke, saya kira saya menjelaskan sampai situ dulu ya, karena untuk selanjutnya nanti bisa kita jelaskan di pertemuan yang akan datang sesuai dengan tema yang kalian. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo kalau ada. Ini udah pada makan siang kan? Oh, pantas kalau gitu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.